Halo anak-anak terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Maria. Pada video kali ini kita akan belajar bab 6, pengertian, struktur, ciri, jenis, kalimat fakta, dan opini pada teks argumentasi. Jadi materi ini adalah materi terakhir untuk siswa-siswi kelas 9 kurikulum merdeka. Yuk kita lanjut belajar. Teks argumentasi merupakan pendapat seseorang yang disampaikan untuk memperkuat atau justru menolak adanya pendapat atau gagasan orang lain. Jadi pengertian teks argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis disertai dengan alasan dan didukung dengan adanya fakta. Fakta dalam teks argumentasi biasanya disertai alasan. Data informasi yang dikonfirmasi penelitian ahli dalam beberapa kasus bisa diambil dalam pengalaman pribadi. Jadi itulah pengertian dari teks argumentasi. Kita lanjut 4 ciri umum teks argumentasi. Yang pertama, terdapat pernyataan. Berisi pernyataan pendapat yang akan dibuktikan atau dipertahankan penulis melalui argumen yang kuat. Yang kedua, menyertakan alasan dan bukti. Alasan dan bukti ini harus logis dan bukti-bukti bisa berupa fakta, data, penelitian atau kutipan dari para ahli. Yang ketiga, terdapat data. Data berupa fakta dan alasan yang mendukung pendapat penulis tersebut. Yang keempat yang merupakan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa logis dan objektif. Jadi argumentasi biasa disusun secara logis dengan menghindari emosi yang berlebihan. Itulah ciri umum teks argumentasi. Kita lanjut. Struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi ada 3, yaitu yang pertama pendahuluan. Berisi pernyataan utama atau pendapat yang ingin disampaikan penulis atau latar belakang singkat mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, tubuh argumen, yaitu alasan yang mendukung pernyataan atau pendapat yang disampaikan di awal. Setiap alasan biasanya disertai bukti berupa data, fakta, kutipan dari ahli, atau contoh yang relevan. Struktur yang ketiga, penutup. Penutup berisi rangkuman untuk membuktikan kepada pembaca tentang kebenaran argumen yang telah dipaparkan. Baik, kita lanjut contoh teks argumen berdasarkan struktur. Contoh, penggunaan energi terbarukan perlu ditingkatkan. Contoh struktur pertama, pendahuluan atau tesis. Penggunaan energi terbarukan perlu menjadi prioritas utama dalam upaya mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air dapat menjadi solusi untuk menggantikan bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Nah, pada struktur pertama ini, pendahuluan, penulis memberikan pernyataan penggunaan energi terbarukan itu sangat diperlukan karena menjadi hal yang dapat mengurangi dampak buruk dalam perubahan iklim. Contoh struktur kedua. Contoh struktur yang kedua, dan ini adalah paragraf pertama. Pertama, energi terbarukan jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil.
Penggunaan energi fosil seperti minyak dan batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Menurut laporan dari International Energy Agency, penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi emisi CO2 global sebesar 70% pada tahun 2050 jika diadopsi secara luas. Nah, pada struktur yang kedua ini, penulis berargumen memberikan bukti alasan yang jelas kenapa energi terbarukan itu sangat diperlukan. Karena energi terbarukan ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil, disertai dengan data dan fakta yang mendukung. Kalian bisa lihat pada teks paragraf pertama ini yang sudah digaris bawahi. Ada bukti, ada alasan yang tepat. Baik, kita lanjut di paragraf yang kedua, masih di struktur yang kedua. Paragraf yang kedua, energi terbarukan lebih berkelanjutan. Sumber energi seperti matahari dan angin tersedia secara alami dan tidak terbatas. Berbeda dengan sumber daya fosil yang akan habis dalam beberapa dekade ke depan. Negara-negara yang mulai beralih ke energi terbarukan seperti Jerman dan Swedia telah mengalami peningkatan stabilitas energi karena tidak tergantung pada impor minyak. Paragraf ketiga. Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa biaya awal untuk membangun infrastruktur energi terbarukan cukup tinggi, investasi ini memberikan keuntungan jangka panjang. Biaya operasional energi terbarukan jauh lebih rendah, dan dengan kemajuan teknologi, biaya pemasangan panel surya dan turbin angin terus menurun setiap tahun. Jadi, paragraf 2 dan 3 adalah bukti yang kuat mengenai kenapa kita perlu menambah energi terbarukan. Perhatikan yang sudah digaris bawahi. Itu adalah bukti dan alasan yang tepat mengapa perlu menambah energi terbarukan. Negara yang sudah beralih ke energi terbarukan adalah Jerman dan Swedia. Selain itu juga menurut penulis bahwa energi terbarukan itu bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Hal itu bisa kalian lihat pada paragraf ketiga yang digaris bawahi. Oke. Inilah argumen yang memiliki data dan alasan penulis. Baik, kita lanjut ke struktur yang ketiga. Peningkatan penggunaan energi terbarukan adalah langkah yang sangat penting untuk masa depan lingkungan dan keberkelanjutan energi. Meski menghadapi beberapa tantangan, manfaatnya jauh lebih besar dan harus menjadi prioritas global dalam mengatasi krisis iklim dan sumber daya. Nah, bagian ini merupakan bagian simpulan. Energi terbarukan yang sangat penting dan menjadi prioritas global dalam mengatasi krisis iklim dan sumber daya. Kita lanjut jenis teks argumentasi. Jenis teks argumentasi ada 4. Yang pertama, teks argumentasi rincian. Teks yang berisi mengenai pendapat dan alasan penulis yang disertai beberapa perincian. Yang kedua, teks argumentasi contoh. Teks ini berisi mengenai pendapat dan alasan penulis yang disertai dengan beberapa contoh sebagai bukti bahwa pendapat penulis benar dan tidak dapat disangkal lagi oleh pembaca. Jenis yang kedua ini jelas memberikan contoh sebagai bukti nyata
sehingga pembaca percaya akan argumen yang disampaikan oleh penulis. Jenis yang ketiga yaitu teks argumentasi sebab akibat. Jadi ada sebabnya sehingga ada akibat. Teks argumentasi sebab akibat merupakan sebuah teks yang dikembangkan dengan menyampaikan sebab-sebab yang diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Jenis yang keempat yaitu teks argumentasi akibat sebab. Jadi ini kebalikan dari jenis yang ketiga. Teks argumentasi akibat sebab merupakan teks yang dikembangkan dengan menyampaikan terlebih dahulu apa akibatnya, baru dicari apa penyebab yang mendasarnya. Baik anak-anak, kita lanjut pengertian kalimat fakta dan kalimat opini. Pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah saya paparkan pengertian kalimat fakta dan kalimat opini. Namun kali ini saya kembali menjelaskan pengertian dari kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta merupakan kalimat yang berkenaan dengan peristiwa atau hal yang bersifat nyata, telah atau sedang terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalimat opini yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan tanggapan seseorang. Tentunya opini seseorang tidak dibuktikan kebenarannya. Kita lanjut perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Yang ketiga dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya. Yang keempat bersifat objektif. Dan yang kelima biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W 1H seperti apa, kenapa, kapan, di mana, mengapa. Yang terakhir menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan sudah terjadi. Itulah perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, sekarang kita lanjut contoh kalimat fakta dan kalimat opini. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas contoh kalimat fakta terlebih dahulu. Hasil panen padi petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat 3% pada tahun 2013. Nah, contoh kalimat ini kita bisa cek apakah benar atau tidak. Tetapi dari data yang sudah dicantumkan, kalimat ini juga kita bisa cek karena disebutkan 3 anak, yaitu tahun 2013 adalah bukti yang akurat. Sehingga ini adalah fakta. Banjir menyebabkan 3 anak di Kecamatan Ngawen, Biora hanyut terbawa arus menuju Sungai Lempuyan. Ini juga kita bisa cek karena disebutkan ada 3 anak. Disebutkan juga nama sungainya yaitu Sungai Lempuyan. Lalu ada nama kecamatannya. Yang ketiga, Dr. Budiman membuktikan bahwa karang gigi disebabkan oleh sisa kotoran yang menempel di gigi. Ini adalah kalimat fakta karena ada kata bukti. Contoh kalimat yang berikutnya yaitu kalimat keempat. Buktinya bisa kita lihat dari pelaku kasus-kasus korupsi yang ditangkap oleh KPK dari daerah. Ini juga dinyatakan kalimat fakta karena terbukti. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Kita lanjut contoh kalimat opini. Jika harga kenaikan BBM terjadi, maka akan muncul dampak kenaikan bahan pokok lainnya. Kenapa ini menjadi kalimat opini?
Meskipun yang sering terjadi benar akan memicu bahan pokok lainnya, tapi ini tidak bisa dipastikan karena kadang bisa memicu bahan pokok lainnya, kadang juga tidak. Maka dari itu bisa menjadi opini seseorang. Nomor 2, kurikulum merdeka merupakan terobosan cemerlang dalam dunia pendidikan Indonesia. Kira-kira menurut siapa ya? Kalau kurikulum merdeka itu cemerlang, ada memang beberapa yang bilang bahwa kurikulum merdeka adalah terobosan yang cemerlang. Namun beberapa orang tidak sependapat demikian, sehingga ini merupakan opini seseorang. Ia seorang inspirator di dunia pendidikan. Nah, kenapa ini merupakan opini? Karena tidak semua orang berpikir bahwa si ia ini merupakan inspirator. Bisa saja ada yang berpendapat biasa saja. Nomor 4, program-program itu perlu terus dilanjutkan. Ini juga tidak bisa disebut fakta karena tidak semua orang berpendapat perlu dilanjutkan. Apabila penelitian tahap akhir ini nantinya berhasil, maka kemungkinan pada awal tahun 2021 vaksin tersebut sudah bisa diproduksi massal. Ini disebut kalimat opini karena padahal tahunnya ada dan vaksin bisa dilakukan secara massal. Karena ada kata kemungkinan, dia pun ragu-ragu mengatakannya, sehingga ini adalah kalimat opini. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Ini disebut kalimat opini karena ada kata rencana, sehingga belum bisa dipastikan. Kalimat yang terakhir, vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi kebiasaan juta jiwa di seluruh dunia. Nah, ini disebut opini karena ia menyebutkan hanya satu cara, padahal tidak satu cara menuju ke Roma. Oke anak-anak, pada akhirnya pembelajaran kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini dan juga jika ada salah kata. Sekali lagi terima kasih banyak.